Pas kita masuk era reformasi tahun 99, Muktamar Kediri menyatakan bahwa PKB sebagai partai satu-satunya bagi warga NU. Tepuk tangan semuanya. Saya diminta untuk memberi refleksi satu abad. Saya khusus menyoroti satu abad politiknya NU ini. Tadi sudah disebut tadi kekuatan, harapan, potensi segala macam. Terakhir saya ingat di Papua waktu ada sosialisasi Kartanu 3 tahun yang lalu, Pak Marsudi waktu itu sekjen diinterupsi sama orang Papua. Tidak usah ngajarin kami tentang NU, nenek moyang kami sudah NU. Nah ini hebatnya ini. Dan saya lacak naskah-naskah beberapa warisan orang-orang tua mereka dulu. Ternyata saya temukan ada naskah-naskah pegon dalam bahasa Jawa. Mereka koleksi ternyata. Jadi wajar orang NU itu sudah sudah NU sebelum NU berdiri. Dahsyat ini. Nah pertanyaannya kemudian, nah ini nanti refleksi saya tentang satu abad NU. Bagaimana ini diorganisir? Ini pertanyaannya, ini tantangannya. Bagaimana dikelola? Penduduk Indonesia hampir semuanya tahlilan, pasti mayoritas. Tapi berapa persen yang bisa dikelola menjadi sebuah kekuatan elektoral? Ini kan menjadi penting kan? Berapa persen yang bisa menjadi kekuatan nasional untuk kepentingan penguatan keorganisasian Nahdliyin? Nah ini yang menjadi penting. Maka refleksi satu abad sejak dari 26 NU berdiri itu untuk kepentingan itu, mengorganisir kekuatan potensi umat Islam untuk melanjutkan misi yang pernah dilakukan oleh para wali songo, para ulama pesantren dengan adanya Nahdlatul Ulama. Saya ingat ceritanya Kiai As'ad dulu waktu para ulama kumpul di kampung Kawatan Bubutan di Surabaya tahun 1925, waktu itu masih banyak keraguan, apa pentingnya NU berdiri? Salah seorang kiai dari Ampel mengangkat satu naskah berbahasa Jawa, pegon, naskah keramat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini alasannya kenapa NU harus berdiri, yakni melanjutkan misinya para wali dimulai dari sang guru. Bintang 9-nya NU itu ada yang besar itu adalah simbolnya Kanjeng Sunan Ampel. Misi beliau membawa Islam ini apa? Untuk, ini hebatnya Pak Sujiwo Tejo, orang Bali dalam naskahnya merumuskan apa misinya Kanjeng Sunan Ampel. Ini yang nanti akan dilanjutkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Hamu keti tanah Jawi. Dahsyat ini. Ini orang Bali menulis dari abad 17 tentang misinya para wali. Nah itu juga yang diangkat oleh ulama Ampel ini dalam pertemuan ulama di Surabaya tahun 25, setahun sebelum berdiri NU itu, untuk kepentingan melanjutkan misi ini. Nah itu yang kemudian diorganisir. Pertanyaan pertama dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mewujudkan ini, hamuketi ini, kebangkitan ini, membuat bangsa ini mukti, sakti, bangkit, nahdhah, yakni bagaimana bisa diorganisir. Kata Hadratus Syekh dalam pertemuan ulama tahun 26 itu, istajma'u quwakum. Mas bisa tampilkan yang foto itu, foto di cover sebelum ini. Himpun, gali, kumpulkan semua kekuatan-kekuatan kalian, kita akan organisir. Yang berserakan ini semuanya tahlilan, tapi bagaimana diorganisir? Maka ada satu simbol dari Muktamar Semarang, nanti ditampilkan, bahwa NU harus menghimpun kekuatan bangsa ini, yang non muslim sekalipun. Karena dulu para wali yang non muslim sekalipun itu hormat, seperti orang Tengger, orang Merak Budo, Merapi Merbabu,
orang Bali, orang Papua seperti tadi yang saya ceritakan, semuanya hormat. Nah ini semua diorganisir oleh Nahdlatul Ulama. Maka tema persatuan dan kekompakan adalah tema yang muncul dalam anggaran dasar yang kemudian dirumus tahun 30. Pas kita masuk di masa Jepang, NU mengorganisir dirinya melalui dua sayap kekuatan. Karena waktu itu ada upaya pecah belah dari Van der Plas, ini ulama, ini lulusan sekolah umum, ini lulusan pesantren, ini yang lulusan sekolah yang sekuler, ini yang Islami, ini yang tidak Islami, yang disebut nasionalis. Nah, oleh Kiai Wahid Hasyim harus disatukan menjadi satu kekuatan untuk menopang organisasi ini. Satu kekuatan ulama yang disebut tenaga massa. Tapi tenaga massa ini tercerai-berai. Seperti halnya tercerai-berainya pondok-pondok ini. Bagaimana bisa menyatukan ini? Para kiai ribuan pondok, ratusan ribu para kiai, para ulama. Bagaimana menghimpun ini, kekuatan ini, para ulama santri dari Sabang sampai Merauke. Kata Kiai Wahid, dibutuhkan orang yang cakap dalam organisasi, organizing, pengorganisasian, kerja-kerja manajer, kerja-kerja yang mampu menjadi penggerak. Inilah pentingnya ada PKPNU ini, menjadi penggerak. Tapi dimatikan oleh pengurus sekarang, nggak tahu kenapa ini. Supaya nanti yang tercerai-berai ini, para kiai yang masih nafsi-nafsi, masih dewe-dewe, masih tercerai-berai dari pulau ke pulau, dari satu kampung ke kampung lainnya, maka tanfizialah nanti yang lulusan sekolah umum dihadirkan untuk menggerakkan mereka, menghimpun mereka, dan itu yang kemudian menjadi embrionya para politisi NU. Tujuannya apa? Menggerakkan yang maslahat dari para ulama sebagai faqihun fi masalihil khalqi menuju kepada sebuah gerakan kebangkitan dalam politik. Maka dalam Muktamar Purwokerto itu dikonkretkan oleh Hadratus Syekh sendiri. Bayangin, Muktamar Purwokerto tahun pertama setelah kita merdeka itu sekaligus juga meresmikan satu komitmen berpolitik, dalam arti bergabung ke lembaga politik. Padahal statusnya NU waktu itu ormas, tapi menyatakan wajib mendukung satu partai politik tunggal bagi warga NU, yakni Partai Masyumi. Dan Hadratus Syekh sebagai Rais Akbar sekaligus ketua Dewan atau Majelis Syuro Partai Masyumi, dan banyak yang merangkap dalam partai sekaligus ada yang di ormas. Dan itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena sudah terjadi pembagian fungsional, pembagian kerja antara mana wilayah ormas, wilayahnya para ulama, dan wilayah politik, wilayahnya tanfiziyah. Yang itu tadi kerjanya mengorganisir. Pengorganisasian serupa terjadi ketika kita menjadi partai politik waktu itu, dan di masa Orde Baru. Waktu itu Mbak Wahab sudah melihat NU suatu saat akan dilemahkan oleh Orde Baru. Karena sudah tahu waktu pemilu Juni di tahun 71 kita waktu itu sudah habis-habisan dikerjain, diintimidasi, direpresi oleh rezim militer Soeharto. Mbak Wahab sudah membuka kemungkinan harus ada nanti ke depan yang disebut harmonisasi antara wadah politik dan wadah ormas. Padahal waktu itu statusnya NU waktu itu adalah partai politik. Tapi rezim Soeharto tidak akan setuju NU menjadi partai politik. Suatu saat akan dikebiri, bahkan dibungkam atau dibubarkan. Kata Mbak Wahab sebelum wafat waktu itu
wafat Desember 71, harus ada harmonisasi. Suatu saat harus ada yang pegang ormas dan ada yang pegang politiknya. Masuk Muktamar Semarang terjadi pelembagaan. Karena ternyata Soeharto tidak suka yang namanya Partai NU, maka dibubarkan karena fusi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Artinya pengorganisasian kekuatan NU dilanjutkan dalam Muktamar Semarang. Ini yang banyak orang lupakan ketika bicara khitah. Karena khitah itu maunya diadu domba antara mana yang politik, mana yang bukan politik, mana yang ormas, mana yang partai. Ini pembacaan yang menyesatkan karena tidak melihat ranah secara keseluruhan dari cara berorganisasi NU sejak dari 26. Nah, salah satu cara berorganisasinya NU adalah satu, memfasilitasi warga masuk partai politik atau menjadi partai politik atau menarik diri ketika terjadi represi, tapi dibawa melakukan pengorganisasian, konsolidasi, penguatan di bawah. Nah, itu yang terjadi di Muktamar Semarang. Maka berbicara tentang Muktamar Situbondo 84, jangan lupakan ini. Muktamar Semarang, jangan diputus, jangan dipecah antara keputusan Muktamar dengan yang Situbondo. Kita lihat kelanjutannya, 4 tahun kemudian ada Munas Situbondo 83. Munas 83. Gus Dur waktu itu sebagai ketua panitia sudah menyatakan mandat Munas Situbondo ini adalah melanjutkan spirit Muktamar Semarang. Apa itu? NU sebagai sebuah gerakan dan pengorganisasian kekuatan NU. Kiai Ahmad Siddiq sendiri sudah menyatakan dalam satu tulisannya, khitah itu tujuannya adalah untuk menyusun kekuatan. Artinya melanjutkan dari periode 26 sampai ke 79, kerja-kerja konsolidasi dan pengorganisasian tidak pernah berhenti. Selalu tumbuh melalui berbagai macam cara, yaitu tadi lewat fasilitasi partai, yang kedua lewat menjadi partai sendiri atau menarik diri tapi menyusun kekuatan. Pas kita masuk era reformasi tahun 99, Muktamar Kediri menyatakan bahwa PKB sebagai partai satu-satunya bagi warga NU. Tepuk tangan semuanya.